Shalom. Pada saat ini kita boleh berjumpa bersama seluruh kaum wanita YPSD Eklesia Makassar, dan saya ucapkan selamat jumpa kembali dalam siaran live streaming pada saat ini. Dan sebelum itu kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami akan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kuduskan hidup kami dan Engkau jamah setiap kaum wanita yang hadir pada saat ini melalui live streaming, yang duduk Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan membawakan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, menjangkau seluruh kaum wanita mulai dari sektor A, B, C, D. Dan saat ini hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baiklah, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat yang ke-6. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Puji Tuhan, saya akan memberikan judul khotbah saya, yaitu peranan wanita dalam pelayanan gereja. Sekali lagi, peranan wanita dalam pelayanan gereja. Saudaraku, baru saat ini saya membahas tentang persepuluhan, tetapi yang menjadi utama di sini, bagaimana kita kembali menyadari bahwa Bani Yakub berbicara tentang Israel, karena pada waktu itu Yakub diganti namanya Israel, artinya pemenang. Dan kita boleh melihat bagaimana keadaan mereka pada saat itu. Mereka ditindas dan mereka mengalami satu kerugian yang besar, karena dikatakan di sini, dikatakan, maka aku akan mengirimkan belalang pelahap. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa wanita Gereja Pentekost Serikat di Indonesia Eklesia Makassar mempunyai peranan penting sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita yang membesarkan atau membangun gereja Tuhan di hari-hari terakhir. Kenapa, saudaraku? Karena peranan wanita ini sangat penting di dalam gereja. Pertama-tama kita melihat ketika Yesus dia sudah bangkit, ada beberapa wanita atau perempuan-perempuan membawa rempah-rempah. Untuk apa? Untuk memberikan yaitu persembahan yang terbaik buat siapa? Yaitu buat Yesus yang sudah mati. Dan ketika mereka datang ke sana, kubur itu telah kosong. Karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan Yesus dan membawa rempah-rempah. Saudaraku, di sini kita boleh melihat bahwa peranan wanita itu dia sangat mempengaruhi keadaan jemaat. Artinya kalau wanita itu mempunyai satu tekad bahwa dengan melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam melayani gereja, artinya di dalam melayani mungkin gembala, membantu gembala, juga mereka rajin berdoa dan juga rajin memberikan persepuluhan. Kenapa, saudaraku? Karena wanita ini adalah keuangan, ya, sebagai menteri keuangan di dalam rumah tangga.
wanita perlu memperhatikan keadaan untuk setiap bulan dia harus memberikan persembahan persepuluhan. Ini bukan berarti karena ibu ini sudah tidak dapat, tidak. Tetapi ini adalah pelajaran yang perlu kita ketahui sebagai wanita Pantai Kosta Serikat di Indonesia, Eklesia Makassar. Jangan kita bermasa bodoh. Karena firman Tuhan berkata, dengan membawa persepuluhan, maka menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, ada perdamaian. Kenapa saudaraku? Karena dikatakan ayat yang ke-9, Malaki 3, ayat yang ke-9 mengatakan, kamu kena kutuk karena kamu tidak membayar persepuluhan. Saudaraku, kita tahu, bukan berarti kita menghakimi, bukan berarti gembala marah, tetapi firman Tuhan harus ditegaskan bahwa kita harus membawa persembahan khusus dan juga persembahan persepuluhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan juga kaum wanita khususnya, mungkin bukan cuma kaum wanita yang mendengarkan siaran live streaming ini, tetapi juga kepala rumah tangga, tetapi khususnya kepada wanita Pantai Kosta Serikat Indonesia. Jangan kita sok lupa, sok masa bodoh, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa membawa persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, karena wanita mempunyai peranan dalam rumah tangga. Jadi wanita jangan seperti, udahlah, masa bodoh. Tetapi ketika mereka mengalami belalang pelahap. Saudaraku, saya sudah tahu apa dikatakan itu belalang pelahap. Belalang pelahap, dia bukan cuma satu ekor datang menghabiskan. Kalau saya baru-baru nonton di Nigeria, di daerah saudaraku Norwegia, di mana belalang itu datang menghabiskan seluruh saudaraku tanaman-tanaman penduduk pada waktu itu habis. Karena apa? Karena mereka saudaraku dikatakan maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya jika kita taat membayar perpuluhan. Kaum wanita dikasih Tuhan, hari ini gembala berbicara bukan berarti kita sudah habis duit, tidak. Saya tetap diberkati, tapi firman Tuhan harus tegas dan saya harus berbicara kepada seluruh jemaat Tuhan, khususnya wanita Pantai Kosta. Dan saya mau katakan kepada kita semua, apa respon jika kita membayar persepuluhan? Kita mengadakan perdamaian dan hati Tuhan disenangkan. Dan ayat yang ke-10 berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, kalau kita membayar persepuluhan, ada perlindungan khusus bagi setiap jemaat Tuhan. Dia akan menghardik artinya dia akan mengusir setiap belalang-belalang yang akan menghabiskan uang kita. Seringkali saudaraku, kita tidak sadar, kita tidak mengutamakan Tuhan. Tetapi janda yang di Sarfat, dia mengutamakan Tuhan. Dia katakan, buatlah aku sebuah roti, yaitu tepung dan minyak. Saudaraku, mendahulukan Tuhan berarti ada satu ketaatan bahwa Tuhan akan memberikan kita satu kelimpahan. Saudara, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana belalang pelahap itu menghancurkan setiap tanaman. Satu kaligus beribu-ribu dia datang, dia habiskan semua tanaman dan mereka mengalami kelaparan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan datang dalam Malaikat pasal 3:10 bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kaum wanita yang melayani dalam pelayanan gereja, jangan lupa kita mengutamakan Tuhan. Karena kalau kita taat beribadah, kita taat membayar persepuluhan, maka menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita pakai logika kita bahwa nanti tidak ada uang beli sayur, tidak ada beli minyak. Tidak, saudaraku, utamakan Tuhan. Maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dari surga. Dia akan menghardik belalang pelahap. Dia akan menjaga harta saya, harta seluruh jemaat Tuhan, seluruh kaum wanita yang tahu membayar persepuluhan. Ya, hari-hari ini terakhir kita perlu menyadari
Percuma kita banyak bicara begini, begitu, tapi tidak ada bukti. Tetapi hari ini jika kita mau diberkati, maka Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, karena hari ini adalah hari Rabu. Selamat sore kepada seluruh kaum wanita. Kita tetap sehati sepikir, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, rajin membayar persepuluhan, supaya ada perdamaian antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan manusia. Karena saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Sedangkan Imam Melkisedek ketika dia hadir, Abraham membayar persepuluhan. Nah, hari ini saudaraku, baru kali ini Gembala Live Streaming memberikan peringatan kepada seluruh jemaat Tuhan, khususnya kaum wanita, supaya taat beribadah serta taat memberikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami Tuhan bentangkan. Kami yakin percaya seberapa jauh umat-umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini, menyadari kelemahan mereka, menyadari Tuhan melalui firman Tuhan menjadi teguran. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau baik dan luar biasa. Engkau akan memberkati seluruh umat-umat-Mu, seluruh kaum wanita dari sektor A, B, C, D. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur, dan kami Tuhan senantiasa menantikan kapan kami beribadah kembali, dan kami boleh berjumpa dalam ibadah bersama-sama di gereja. Dan kami tahu Tuhan Engkau berkati bangsa negara kami, pemerintah, dan juga yang sementara mengurus COVID-19 ini, supaya Tuhan berikan hikmat akal budi. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati seluruh kaum wanita, berkati mata pencarian mereka, dan juga semua anak-anak Tuhan Engkau jaga dan pelihara. Ibu rumah tangga Engkau berikan hikmat akal budi, supaya mereka tahu memberi persepuluhan. Dan kami yakin percaya bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat secara berkelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik dan amat baik. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom.